Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses platform Pesona Edu iKlas yang akan digunakan untuk kompetisi online MGMP DKI Jakarta. Silakan kalian siapkan perangkat kalian, baik itu di laptop, PC, ataupun Android dengan layar yang cukup besar. Kemudian buka browser dan masuk ke halaman pesonaeduiklas.id. Kemudian setelah diakses akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya, silakan kalian masukkan ID pengguna dan password yang sudah diberikan. Input ID pengguna dan password, mohon diperhatikan setiap huruf, karakter, ataupun angka yang terdapat di dalamnya. Karena ID pengguna dan password ini sensitif pada huruf besar, huruf kecil, angka, tanda baca, ataupun karakter yang lain. Jadi pastikan kalian memasukkan ID pengguna dan password dengan benar. Kemudian setelah sudah dipastikan memasukkan ID pengguna dan password dengan benar, kita akan klik serahkan. Maka akan langsung masuk ke bagian beranda. Setelah masuk di halaman beranda, maka akan langsung muncul aktivitas pembelajaran yang sudah ditugaskan. Kalian bisa langsung klik di bagian ini, atau bisa juga dengan menuju ke menu pembelajaran, kemudian bisa pilih aktivitas pembelajaran, lalu bisa diklik bagian judul aktivitas pembelajaran yang sudah ditugaskan. Baru setelah itu kita akan mengerjakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan judul, penjelasan, batas waktu, batas pengerjaan, dan banyaknya pengerjaan. Jika sudah sesuai, silakan klik mulai untuk memulai mengerjakan soal-soal yang ada di aktivitas pembelajaran tersebut. Jika aktivitas pembelajaran sudah sesuai dan sudah diklik mulai, maka kita akan mulai mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Di sebelah kiri bisa dilihat ada nomor 1 sampai nomor 11 dengan tipe soal yang berbeda-beda. Untuk item 1 adalah tipe soal pilihan ganda. Di soal pilihan ganda ini, kalian akan menemukan pertanyaan yang sudah ditambahkan dan soalnya. Lalu dari pertanyaan tersebut, kalian bisa memilih salah satu jawaban benar. Sini bisa saya klik salah satu jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan. Setelah memilih salah satu jawaban yang benar, kita klik selanjutnya untuk menuju soal nomor 2. Di item 2 adalah contoh tipe soal pilihan ganda kompleks. Pada tipe soal pilihan ganda kompleks ini, kalian akan menemukan soal dan ada beberapa pilihan jawaban dengan jawaban benar lebih dari satu. Jadi kalian bisa klik jawaban benar lebih dari satu sesuai dengan jawaban yang menurut kalian sesuai. Setelah dipilih jawaban benarnya lebih dari satu, kemudian kita akan klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Pada soal mencocokkan, kalian akan diberikan instruksi. Contohnya di sini diberikan instruksi untuk mencocokkan jenis cerita fiksi dan cirinya. Item-item di sebelah kiri 1, kiri 2, dan kiri 3, juga item-item di sebelah kanan, yang merupakan ciri-ciri cerita fiksi. Kanan 1, kanan 2, kanan 3. Untuk mencocokkan jawaban yang sesuai, dilakukan di sebelah bawah. Item di kiri 1, cerpen, cocok dengan, di bagian ini kalian bisa klik dan pilih jawaban yang sesuai di item sebelah kanan. Contohnya, saya pilih jawaban benar yang cocok. Item di kiri 1, cocok dengan item di kanan 3. Begitu juga dengan item di kiri 2, pilih salah satu jawaban benar, dan item di kiri 3. Setelah semua item berhasil dicocokkan, klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tipe soal respons bebas. Untuk mengerjakan tipe soal respons bebas, pertama kalian akan mendapatkan pertanyaan di sebelah atas. Contohnya adalah pertanyaan untuk mengurutkan bilangan-bilangan ini. Selanjutnya, kita bisa masukkan jawaban di bagian bawah. Kalian bisa memasukkan atau mengetikkan teks secara bebas seperti kalian menjawab pertanyaan esai di bagian ini, dan juga bisa melakukan beberapa pengaturan dasar dalam pengetikan. Contohnya, saya akan masukkan beberapa teks. Oke, setelah ini, saya juga bisa memasukkan equation yang biasanya digunakan pada pelajaran matematika atau bisa juga digunakan dalam mata pelajaran lain. Caranya adalah di sebelah kanan ada tombol
Untuk memasukkan equation, saya akan klik tombol ini, lalu bisa dipilih lambang-lambang operasi matematika yang sesuai, lalu kalian bisa masukkan angka-angkanya. Contohnya di sini saya ingin memasukkan bentuk pecahan 5/2, dan saya juga mau memasukkan bentuk pangkat. Saya pilih equation pangkat, lalu saya ketikkan 2/2. Kita juga bisa mengisi angka yang lain, contohnya tadi yang sesuai dengan soal, ada angka 26%, dan juga ada angka 2,4. Setelah lengkap dan sesuai, kita bisa klik tombol OK. Maka angka-angka yang tadi kita masukkan di bagian math equation telah ditambahkan. Kemudian kita juga bisa mengedit, kalau dirasa kita perlu untuk memperbesar teksnya, jadi akan menyesuaikan. Kemudian setelah kalian selesai memasukkan teks jawabannya, silakan klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tipe soal isian singkat. Akar pangkat 3 dari 17.576 sama dengan, kemudian di bagian kotak kosong ini, kita bisa mengetikkan jawaban yang biasanya berupa isian singkat. Hanya beberapa karakter, baik itu angka ataupun kata. Contohnya, saya langsung bisa memasukkan hasil akhir dari operasi perhitungan pangkat 3 ini, dan juga jawab soal nomor 2, misalnya. Jadi seperti itu cara menjawab soal isian singkat. Jika sudah selesai, kalian bisa klik tombol selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Pada tipe soal koreksi teks, kalian akan diberikan pertanyaan yang umumnya berupa bacaan. Contohnya adalah bacaan di bawah ini. Kemudian di tengah-tengah jawaban sudah ada tanda beberapa kata yang harus dikoreksi. Contohnya, pertanyaan pertama adalah kata atlet. Kata atlet ini akan kita koreksi di bagian sebelah kanan. Dengan tombol Q1 yang merupakan kode yang sama, saya akan mengkoreksi kata ini menjadi kata yang betul. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Setelah semua kata yang harus dikoreksi sudah diisi dengan kata yang benar, silakan klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tipe soal seret dan lepas teks. Akan ada beberapa pilihan jawaban di sebelah atas, contohnya, di mana pilihan jawaban ini kalian bisa seret dan kalian lepas di kotak soal di bagian bawahnya, sesuai dengan letak yang betul. Contoh soal di bagian bawah berupa bacaan, di mana di tengah-tengah bacaan tersebut ada beberapa kotak yang harus diseret dan lepas jawaban sesuai dengan pilihannya. Contohnya, saya akan seret dan lepas pilihan jawabannya. Kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Maka semua kotak untuk mengisi jawaban sudah diisi semuanya. Walaupun masih ada jawaban yang tertinggal, karena dari pilihan jawaban tersebut ada jawaban pengecoh yang ditambahkan. Jika ada bagian yang keliru, maka kalian bisa seret dan lepas kembali ke kotak pilihan jawaban, lalu kalian bisa menukar dengan pilihan jawaban lain dengan cara yang sama, bisa seret dan lepas bagian jawaban yang lain yang menurut kalian lebih tepat. Pastikan semua kotak sudah terisi dengan pilihan jawabannya. Jika sudah sesuai, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan tipe soal seret dan lepas gambar. Tipe soal ini mirip dengan tipe soal seret dan lepas teks. Bedanya, di bagian sini kalian bisa seret dan lepas jawaban yang berupa gambar. Di bagian atas adalah kotak yang berisi 3 pilihan jawaban yang bisa kalian seret dan lepas ke kotak soal di bagian bawah yang sesuai dengan jawaban dari soal tersebut. Contoh dari soal yang ditambahkan, misalnya nomor 1, aku adalah perenang handal. Apa yang membuatku bisa berenang dengan baik? Dari 3 pilihan ini, silakan kalian seret dan lepas gambar yang sesuai untuk menjawab soal nomor 1. Contohnya, saya akan seret dan lepas
gambar penyu, kemudian saya masukkan ke kotak di bawah nomor 1. Begitu juga dengan nomor 2. Apa yang dilakukan burung hantu untuk menghindar dari predator? Maka saya akan memilih salah satu jawaban di kotak pilihan untuk saya seret dan lepas di bagian kotak soal nomor 2. Ada satu pilihan jawaban yang tertinggal karena di soal ini sudah ditambahkan jawaban pengecoh. Jadi kalian harus memastikan semua kotak sudah diisi dengan pilihan jawaban yang diseret dan lepas ke kotak yang dianggap sesuai. Setelah semua soal sudah diisi dengan jawaban yang benar, maka kalian bisa klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Respons audio. Ini adalah tampilan dari tipe soal respons audio, di mana di tipe soal ini kalian akan memberikan respons atau jawaban berupa rekaman audio. Contoh soal yang diberikan di soal ini adalah kalian diminta untuk mendengarkan audio yang menceritakan legenda ular daung. Kemudian, rekam audio kalian untuk menjelaskan karakter putri bungsu. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kalian akan mendengarkan audio yang sudah ditambahkan di bagian ini. Di suatu desa di Bengkulu, hiduplah seorang ibu dengan 3 putrinya. Setelah kalian mendengarkan audio ini sampai selesai, selanjutnya kalian akan merekam audio untuk menjelaskan karakter putri bungsu. Cara memberikan respons audio ada di sebelah bawah dengan 2 cara. Cara pertama adalah kalian bisa klik rekam untuk merekam langsung di platform ini. Contohnya, saya akan merekam suara saya untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan klik rekam. Karakter putri bungsu adalah rendah hati dan tidak mudah menyerah. Maka, rekaman yang tadi saya lakukan langsung di sini akan langsung tersimpan dan bisa diputar. Karakter putri bungsu adalah rendah hati dan tidak mudah. Kalian bisa melakukan rekaman secara langsung hingga 3 kali, lalu pilih rekaman terbaik untuk diserahkan. Atau dengan cara yang kedua, kalian bisa merekam audio kalian terlebih dahulu menggunakan aplikasi lain atau perangkat lain yang kemudian disimpan di dokumen kalian. Lalu kalian tinggal unggah file di bagian ini. Kemudian ada keterangan bahwa ukuran file maksimum adalah 50 MB. Jadi itu adalah 2 cara untuk kalian memberikan rekaman audio sebagai jawaban dengan cara merekam langsung atau kalian rekam audionya terlebih dahulu, lalu kalian mengunggah file di bagian ini. Setelah selesai merekam audio, kalian bisa klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Pada tipe soal respons video, kalian akan diminta memberikan respons atau jawaban berupa rekaman video. Contoh yang ditampilkan di bagian ini adalah kita diminta untuk membaca cerita rakyat dari Aceh berjudul Mentiko Betua, lalu rekam videomu dan sampaikan amanat yang diambil dari cerita tersebut. Di sebelah kiri soal, sudah ada file PDF yang berisi cerita tentang Mentiko Betua. Kita bisa baca cerita ini sampai akhir. Setelah itu, kita akan rekam video yang berisi amanat. Cara merekam video ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bisa merekam langsung jika peramban kalian mendukung untuk perekaman video web. Atau dengan cara kedua, silakan buat terlebih dahulu videonya di perangkat atau aplikasi lain, lalu kita tinggal mengunggah file video tersebut di bagian ini. Saya akan klik pilih file, lalu saya pilih video yang sudah saya rekam terlebih dahulu. Untuk ukuran filenya, di sini sudah tertera maksimum adalah 50 MB. Jadi, pastikan ukuran file tidak melebihi 50 MB. Dengan format video yang sudah sesuai. Pastikan video yang kalian unggah sudah sampai 100%. Ini berarti video sudah secara lengkap diunggah di bagian ini. Kemudian kalian bisa klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Pada tipe soal ini, akan disajikan video, kemudian di tengah-tengah video tersebut
kalian akan mengerjakan soal-soal yang sudah ditambahkan. Pertama, kalian bisa langsung memutar video ini, bisa diklik play. Gerak parabola mungkin tanpa kita sadari sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lintasan bola ini. Selain lintasan bola, lintasan air mancur pun membentuk kurva parabola saat diarahkan pada suatu sudut terhadap bidang horizontalnya. Begitu ada soal yang ditambahkan di tengah-tengah video ini, maka video secara otomatis akan terhenti untuk kalian jawab soalnya terlebih dahulu. Contoh soal yang ditambahkan adalah, apa saja contoh lain dari gerak parabola? Tipe soal ini berbentuk pilihan ganda kompleks. Jadi kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban yang menurut kalian benar. Setelah itu kalian klik simpan, maka video secara otomatis akan berlanjut kembali sampai selanjutnya dan kalian menemukan soal berikutnya. Oke, jadi sebetulnya apa kira-kira yang membuat lintasan bola ini melengkung saat terlempar? Baik, mari kita analisis dengan menggunakan simulasi interaktif. Perhatikan lintasan bola ketika bola melambung ke udara, segera setelah bola ditendang sesaat lagi. Sebelumnya, kita buat terlebih dahulu geraknya menjadi gerak lambat. Di sini diberikan ada dua parameter, yaitu V0, kecepatan awal, dan θ0, sudut tembak. Keduanya bisa kita atur besarnya. Begitu selanjutnya sampai kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di video tersebut. Jika sudah selesai, kalian bisa klik selanjutnya untuk menuju soal berikutnya. Jika kalian sudah menyelesaikan semua soal, maka langkah terakhir adalah kita akan menyerahkan seluruh jawabannya. Di soal terakhir, kalian bisa klik tombol serahkan, lalu akan muncul notifikasi. Anda yakin ingin menyerahkan aktivitas ini? Jika sudah yakin, kita bisa klik OK. Lalu terakhir, kalian akan menerima notif seperti ini. Terima kasih sudah mengerjakan aktivitas pembelajaran. Jawaban Anda sudah diserahkan. Pastikan kalian mendapatkan notifikasi ini, dan hal ini berarti semua jawaban sudah diserahkan dan sudah disubmit.